Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan praktikum hari ini, yaitu kita masuk ke modul 9, yaitu tentang analisis regresi. Tujuannya yaitu mahasiswa dapat memahami prosedur pendugaan parameter regresi, mahasiswa dapat memahami asumsi dari model regresi, dan mahasiswa dapat menguji asumsi regresi untuk data penelitian. Sini terdapat beberapa landasan teorinya. Ada regresi linear sederhana, regresi linear berganda, pengujian asumsi pendugaan kuadrat terkecil. Ini teori-teorinya mungkin kalian akan belajar secara teorinya. Nah, untuk praktikumnya kita langsung ke kasus saja. Nah, untuk kasusnya di sini ada Anda melakukan pengamatan pengaruh jumlah sales terhadap banyaknya penjualan di departemen pemasaran suatu perusahaan. Berikut adalah datanya. Di sini ada data jumlah sales dan penjualan. Nah, di sini yang sebagai variabel independennya adalah jumlah sales, maka variabel independennya adalah penjualan. Jadi, jumlah sales adalah variabel independen dan penjualan variabel dependennya. Langsung kebuka SPSS-nya. Nah, jadi kan tadi kita lihat datanya ada dua variabel ya. Jadi kita seperti biasa di SPSS-nya kita buat variabel view-nya yaitu ada jumlah sales dan penjualan. Di sini desimalnya kita buat 0 karena di data kan nggak ada desimal ya, angkanya semuanya angka bulat semua, jadinya desimalnya kita buat 0. Kemudian di sini langsung dari jumlah sales ini kita langsung ke measure saja dan kita pilih scale karena dia datanya kuantitatif. Kemudian yang penjualan juga sama, desimalnya 0 karena tidak ada nilai desimalnya atau nilainya adalah bilangan bulat, maka langsung ke measure-nya kita buat scale. Kalau sudah buat variable view-nya, kita masukkan ke data view, inputkan datanya sesuai dengan yang ada di soal, ya kan? Langsung dimasukkan saja. Kemudian setelah di sini udah ada jumlah sales dan penjualan. Setelah dimasukkan dua variabel ini, kita pilih analyze, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear. Nah, di sini saya keluarkan dulu ya. Nah, di sini kan awalnya seperti ini, kita pilih ada jumlah sales dan penjualan. Tadi di kasus ini adalah jumlah sales sebagai variabel independen. Nah, karena jumlah sales sebagai variabel independen, kita masukkan ke sini. Sedangkan untuk penjualan dia adalah variabel dependen, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita klik statistik, kemudian kita checklist bagian estimate, kemudian model fit, collinearity diagnostic, dan Durbin Watson. Ini yang harus kalian checklist ya. Jadi di checklistkan. Jadi kalau misalkan di SPSS kalian belum di checklist, kalian checklist yang estimate, model fit, collinearity diagnosis, dan Durbin Watson. Kemudian klik continue, kemudian kita pilih plot. Nah, saya akan keluarkan dulu biar kalian gak bingung. Nah, di sini kita masukkan, di sini ada variabel Y dan X. Di sini yang spread kita masukkan ke variabel X dan zeresit kita masuk ke Y ya. Kita lihat di sini takut salah, saya lupa lagi. Oke. Nah, kan yang zeresit masukin ke kotak Y dan spread masuk ke kotak X. Kita lihat sudah benar. Oh, benar. Jadi untuk Y ini yang zeresit, yang X ini zerepet. Nah, kalau sudah di checklist yang bagian normal probability plot di checklist, kemudian klik continue, kemudian pilih option. Nah, di sini optionnya kita pilih entry. Di sini kalau nilai kalian masih 0, di sini kan ada titik 01 artinya 0,01. Nah, kita pilih yang use probability of F, entry kita masukkan nilainya 0,01. Jadi kalau dikali 0,05 ganti jadi 0,01. Di sini artinya titik 01 itu adalah 0,01 ya, bukan 01 aja di sini tapi 0,01. Jadi di depan titik ini ada 0, cuman di SPSS ini 0 tidak terbaca. Jadi titik 01 artinya 0,01. Nah, kita pilih 0,01 ya. Jadi kalau kalian di SPSS kalian masih 0,05 diganti jadi 0,01. Kemudian di checklistkan yang include constant in equation-nya. Di checklist, kemudian klik continue. Nah, kalau sudah semua seperti ini, kita pilih OK. Nah, di sini akan ada beberapa output yang muncul ya. Kita akan jelaskan satu-satu outputnya ya.
Oke, kita akan ke sini. Nah, di sini tadi ada output tentang output yang model summary, atau di sini ada sebut tabel summary. Di tabel summary ini ada output R, R square, adjust R square, standar errornya, turbin Wattnya. Nah, kita berdasarkan nilai R dulu. Di sini kita lihat berdasarkan kolom R. Ya, di sini di tabel summary ini yaitu nilainya 0,996. Di sini kan titik 996. Jangan lupa kalau di ada titiknya berarti di depannya ada 0. Jadi ini artinya 0,996. Nah, di sini kolom R di tabel summary adalah koefisien kolerasi persennya yaitu 0,996 ya. Yang menunjukkan tingkat hubungan yang tinggi antara jumlah sales dan penjualan. Jadi karena nilainya 0,996 atau mendekati dengan 1 berarti tingkat hubungan antara jumlah sales dan penjualnya adalah tinggi karena dia mendekati 1. Jadi untuk koefisien korelasi persen ini semakin mendekati nilai 1 berarti semakin tinggi, tapi semakin menjauh dari nilai 1 berarti semakin rendah hubungannya ya. Karena di sini nilainya 0,996 mendekati 1 banget, maka hubungan antara jumlah sales dan penjualannya adalah tinggi ya. Karena di sini yang variabel dependen dan independen adalah jumlah sales dan penjualan. Kemudian berdasarkan nilai R square yaitu 0,992 yang artinya jumlah sales dapat menjelaskan keragaman penjualan sebesar 99,2% ya. Jadi di 0,992 ini kita kalikan dengan 100% yaitu menjadi 99,2% ya. Jadi jumlah sales dapat menjelaskan keragaman penjualan sebesar 99,2%. Jadi untuk R square ini yaitu untuk menjelaskan keragaman si variabel independen dan dependennya, sedangkan kalau untuk nilai R ini adalah untuk melihat hubungan antara variabel independen dan dependennya tinggi atau rendah seperti itu. Kemudian di sini ada nilai Durbin-Watson yaitu 1,439. Nah, untuk melihat Durbin-Watson itu digunakan. Nah, untuk menunjukkan nilai Durbin-Watson ini apa dia mengalami autokorelasi atau tidak, yaitu nah di output tadi kan nilai Durbin-Watsonnya itu menunjukkan 1,439 ya. Dengan nilai N11 ini, N11 itu dari soal. Ini kan soalnya kasusnya ada 11 kan nih. Nah, ada 11 nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ini ada 11 data, maka N-nya 11. Kemudian K-nya 1. K ini dapat dari mana? K ini dapat banyaknya variabel independen. Di sini kan yang menjadi variabel independen ada 1 ya. Jadi K-nya sama dengan 1. Nah, untuk menentukan nilai DL ini, ya, DL di sini atau batas atas Durbin-Watson, kita harus melihat tabel Durbin-Watson nih. Untuk tabelnya ini bisa kalian download atau lihat di Google. Kalian searching aja yaitu tabel Durbin-Watson signifikansi 0,01 ya. Jadi kalau nanti di signifikansinya 0,05 berarti kalian settingnya tabel Durbin-Watson signifikansi 0,05. Tapi karena tadi kita menggunakan nilai alfanya atau signifikansi 0,01, maka kita pakai yang tabel Durbin-Watson yang 0,01. Nah, bisa kita lihat tadi kita di soal adalah N-nya adalah 11. Nah, cara menentukan nilai DL dan DU-nya itu kita lihat di sini N-nya 11 ya. 11, jadi sini N 11 dan K-nya adalah 1. Berarti kita lihat sini. Jadi kita lihat yang N 11 dan K-nya 1. Berarti yang ini ya. Berarti nilai DL-nya adalah 0,653 dan nilai DU-nya ini 1,010 ya. Di sini 1,010 ya, bukan 1010, tapi ini artinya titik di sini artinya adalah koma. Jadi 0,653 dan DU-nya 1,010. Nah, maka di sini nilai N-nya 11, K-nya 1, DL-nya 0,653. Di sini DU-nya 1,010. Nah, berarti 4 dikurangi DL, berarti 4 dikurangi 0,653 sama dengan 3,347. Dan 4 dikurangi DU adalah 4 dikurangi 1,010 yaitu 2,99. Berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson yang dihasilkan berada di antara DU kurang dari sama dengan DW kurang dari 2 ini dapat dari mana? Ini dapat dari, nah di sini DW